Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ustazah semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Anak Ustazah beserta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk melaksanakan aktivitas, termasuk juga melaksanakan amal ibadah dengan maksimal. Baik Anak Ustazah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Rina pada pembelajaran IPS tema 1 dengan materi kondisi geografis negara kita Asia Tenggara. Untuk mengawali pertemuan kita pada kali ini, marilah kita buka pertemuannya dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ustazah, sebelum kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apakah Nana Ustazah pernah mendengar istilah benua? Ya, benua adalah daratan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi ini. Nah, apakah Nana Ustazah tahu ada berapa benua di dunia ini? Yap, ada 5 ya, yang terbesar mulai dari benua Asia, kemudian benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, terakhir adalah benua Australia. Nah, Nana Ustazah, kita ini berada di benua apa? Ya, kita berada di benua Asia. Nah, kemudian benua Asia itu dibagi lagi atas beberapa bagian. Siapa yang tahu ada berapa bagian? Ya, 6 ya. Di negara Asia, benua Asia itu terdiri atas 6 bagian, yaitu yang disebut dengan Asia Utara, kemudian Asia Selatan, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, dan Asia Tenggara. Nah, kita Indonesia berada di Asia Tenggara. Oke, kita lanjutkan pelajarannya. Kita akan membahas tentang kondisi geografis negara Asia Tenggara. Nah, sebelumnya kita kaji dulu negara kita, yaitu Indonesia. Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara. Indonesia hidup berdampingan dengan 10 negara lain di kawasan Asia Tenggara. Nah, apa saja kan negaranya? Yang pertama adalah negara Malaysia. Siapa yang tahu ibu kotanya? Malaysia ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Yang kedua yaitu Singapura. Singapura ibu kotanya juga Singapura. Berikutnya Filipina. Filipina ibu kotanya adalah Manila. Yang keempat, Thailand. Thailand ibu kotanya adalah Bangkok. Ini sering ya kita dengar daerah Bangkok tempat wisata mancanegara yang sering dikunjungi, termasuk kita di daerah Indonesia ini. Kemudian berikutnya adalah kelima, Brunei Darussalam. Ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Yang keenam, Vietnam, ibu kotanya adalah Hanoi. 7, Laos, ibu kotanya adalah Vientiane. 8, Myanmar, ibu kotanya Naypyidaw. 9, Kamboja, ibu kotanya adalah Phnom Penh. Terakhir yang ke-10, Timur Leste, ibu kotanya Dili. Nah, Anak Ustazah, khusus untuk Timur Leste ini, tuh Anak Ustazah ketahui, dahulunya adalah negara Indonesia. Kemudian pada tahun 2002 Timor Leste ini diakui oleh internasional menjadi sebuah negara, yang menjadi negara Timor Leste, yang dahulu waktu di Indonesia namanya adalah Timor Timur. Nah, jadi ada 10 negara yang berada di sekitar kawasan Indonesia ini. Oke, nah sudah kita lihat ya. Ini adalah peta Asia Tenggara dan beberapa bendera-bendera
negara di sekitar kawasan Indonesia di Asia Tenggara ini. Nah, kita lihat yang pertama itu yang terdekat dengan Indonesia di dekat Pulau Sumatera ada daerah Malaysia. Kemudian ada juga daerah Singapura. Nah, kemudian juga dekat dengan daerah Kalimantan itu juga negara tetangga, yaitu ya benar sekali Brunei Darussalam. Setelah itu negara tetangga kita yang terdekat adalah namanya Kamboja. Kemudian selanjutnya ada negara Thailand. Kemudian berikutnya ada negara Filipina, ada negara Vietnam, kemudian ada negara Laos, terakhir itu adalah negara Myanmar. Jadi di sini tidak ada ya ditunjukkan negara Timur Leste, itu letaknya dekat dengan ujung Pulau Jawa. Nah, dekat dengan Pulau Bali, nah ya. Nah, di situ terletak negara Timur Leste. Nah, di mana saat pengambilan pembuatan peta ini belum ada lagi negara Timur Leste. Kita lanjutkan. Letak astronomis Asia Tenggara adalah 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Kemudian 92 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Kawasan ini dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga beriklim tropis. Asia Tenggara berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wilayah Asia Tenggara terdiri atas daratan berupa semenanjung dan kepulauan. Nah, kenampakan alamnya berupa rangkaian pegunungan, gunung berapi, laut, sungai, bukit, dan danau. Oke, sekarang kita lihat kondisi geografis dan sosial budaya negara Indonesia. Oke, Nona Ustazah, kita lihat batas-batas wilayah Indonesia. Ada di sebelah utara berbatas dengan daerah Malaysia, Singapura, dan Laut Cina Selatan. Kalau kita lihat di sini ada petanya, itu berada di atas nah ya, yaitu daerah Malaysia, Singapura, dan Laut Cina Selatan. Kemudian kita balik lagi, sebelah selatan berbatas dengan Samudra Hindia, berarti di bagian bawahnya ya, berada di berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian sebelah barat berbatas dengan Samudra Hindia, karena Samudra Hindia itu luas nah ya, jadi di bagian barat dan juga bagian selatan itu adalah Samudra Hindia. Kemudian berikutnya sebelah timur berbatas dengan Papua Nugini, Timur Leste, dan Samudra Pasifik. Nah, jadi Indonesia ini juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, kita lanjutkan. Ini dia peta Indonesia tadi. Kemudian kita lanjutkan. Kita lihat kondisi geografis Indonesia. Pertama, negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang pulaunya itu terdiri atas 17.504 pulau. Itu yang sudah terdeteksi, yang ada namanya. Mungkin banyak lagi ya pulau-pulau yang belum memiliki nama. Kemudian luas wilayah daratan Indonesia itu sekitar 1.922.570 km persegi. Kemudian 2/3 wilayah negara Indonesia itu adalah lautan, sehingga Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Kemudian berikutnya, Indonesia ibu kotanya adalah DKI Jakarta yang terletak di Pulau Jawa. Kemudian berikutnya, Indonesia memiliki banyak suku, bangsa, dan budaya. Misalnya,
Ada suku Jawa, suku Melayu, suku Bugis, dan suku Asmat. Nah, kita di Sumatera Barat ini rumpunnya suku kita adalah suku Melayu. Walaupun kita disebut dengan suku Minang, tapi rumpun besarnya adalah suku Melayu. Berikutnya, Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Kenapa? Karena kebanyakan wilayah di Indonesia ini terdiri atas dataran rendah dan memiliki tanah yang subur, sehingga penduduknya banyak bekerja sebagai petani. Nah, kemudian Indonesia juga dilewati oleh garis khatulistiwa. Akhirnya Indonesia memiliki iklim tropis. Nah, itu juga sangat cocok dengan daerah pertanian. Daerahnya tropis sehingga daerahnya subur. Cocok untuk daerah pertanian. Oke, kita lanjutkan Ustazah. Nah, untuk Indonesia kita cukupkan dulu. Kita lanjutkan dengan negara tetangga kita, yaitu negara Malaysia dan negara Brunei Darussalam. Baik, Anak Ustazah. Apakah Anak Ustazah sudah pernah pergi ke Malaysia? Tentu sebagian ada yang udah ya, dan juga ada yang belum. Oke, sekarang kita mengenal negara tetangga kita. Nah, negara tetangga kita Malaysia, ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Nah, kita lihat kondisi geografisnya. Negara Malaysia terbagi atas dua bagian, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Nah, Malaysia Barat terletak di sebelah selatan Semenanjung Malaya. Sedangkan Malaysia Timur terletak di sebelah utara Pulau Kalimantan. Nah, jadi di Kalimantan juga terdapat daerah Malaysia. Nah, jadi di daerah Kalimantan itu dengan daerah Malaysia itu berbatasan dengan daratan. Nah, berbeda dengan daerah kita yang berada di Pulau Sumatera ini, itu dibatasi oleh selat, namanya adalah Selat Malaka. Nah, kemudian berikutnya, luas wilayah Malaysia tersebut yaitu sekitar 329.847 km persegi. Kondisi geografis Malaysia Barat berupa dataran rendah beserta rangkaian pegunungan, sedangkan kondisi geografis Malaysia Timur berupa perbukitan dan dataran yang ditumbuhi oleh hutan lebat. Nah, jadi daerah dataran timur itu dekat dengan Kalimantan. Nah, daerah kita juga Kalimantan itu memiliki hutan yang lebat. Nah, jadi daerah Malaysia sebelah timur juga terdiri atau ditumbuhi oleh hutan yang lebat juga. Oke, kita lanjutkan. Suku bangsa di Malaysia mayoritas adalah suku Melayu serta suku bangsa lainnya seperti ada suku Tiongkok dan juga ada suku Dayak yang terletak di Malaysia Timur. Artinya di Malaysia Timur ini karena dekat dengan daerah Indonesia, Kalimantan memiliki suku yang sama, yaitu suku Dayak. Di Kalimantan juga terdapat suku Dayak dan di Malaysia Timur juga terdapat suku Dayak. Oke, sekarang kita lanjutkan. Negara tetangga kita berikutnya adalah negara Brunei Darussalam. Nah, negara Brunei Darussalam ini ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Nah, daerah Brunei Darussalam itu negaranya adalah negara kecil yang terletak di sebelah utara Pulau Kalimantan. Nah, luas daerahnya hanya sekitar 5.765 km persegi. Wilayah Brunei terdiri atas dataran rendah, rawa di sebelah barat dan bukit di sebelah timurnya. Suku bangsa penduduk Brunei ini mayoritas Melayu, serta suku bangsa minoritas ada juga suku Tionghoa dan sebagian suku Dayak. Artinya sukunya juga hampir sama ya dengan suku yang ada di Malaysia.
Nah, juga suku Dayak juga ada di Indonesia karena dia posisinya dekat dengan daerah Malaysia, jadi juga memiliki suku yang sama, yaitu suku Dayak. Kemudian berikutnya, sebagian penduduknya menganut agama Islam. Sama juga seperti di Indonesia, kita mayoritas juga beragama Islam. Kemudian bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Oke, anak Ustazah. Nah, kita hari ini baru mengenal sedikit tentang negara tetangga kita ya untuk pertemuan pertama kali ini. Mungkin itu yang kita bahas tentang kondisi geografis negara Indonesia dan beberapa negara tetangga kita. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih paham, anak Ustazah bisa membaca buku dan juga bisa mencari referensi lain, misalnya melalui internet, sehingga kita kaya akan ilmu pengetahuan. Nah, untuk pertemuan sekarang ini kita cukupkan. Nah, kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, Ustazah mengharapkan apa yang Ustazah jelaskan tadi antum paham dan bisa lebih mengerti dengan melihat videonya atau juga membaca literatur yang lain yang membuat antum banyak mengetahui tentang kondisi geografis negara kita dan juga negara tetangga. Nah, Ustazah ucapkan terima kasih dan Ustazah akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.